Hamil di luar negeri tanpa ada keluarga yang membantu. Duh, gimana rasanya ya? Pasti banyak kecemasan. Halo teman-teman newbie, welcome to Newbie Life. Saya Cindy. Dan hari ini, di seri ini saya akan membagi pengalaman saya tentang pengalaman perjalanan saya menjadi seorang calon ibu hingga menjadi ibu di Taiwan ini. Nah, begini ceritanya. Kira-kira waktu bulan Maret tahun lalu, 2020 ini, saya tiba-tiba merasa aneh nih. Kenapa ya? Kok nggak dapat gitu? Padahal tiap bulan selalu on time. Dan akhirnya setelah memberanikan diri kasih tahu ke suami dan pergi membeli alat tes ke apotek, akhirnya kita mendapatkan kabar gembira nih. Ternyata aku udah hamil. Nah, kalau setelah mengetahui nih kalau hamil dari alat tes kehamilan, pertama-tama tuh kita harus ke dokter kandungan dulu dong untuk mastiin kalau kita tuh benar-benar hamil dan bukan karena kesalahan dari alat tesnya. Nah, kalau di Taiwan ini, kalau misalnya teman-teman newbie juga mengalami, waktu mencari dokter kandungan, bahasa Mandarinnya apa sih? Nah, dokter kandungan itu kalau di Taiwan sebutannya adalah Fu Chan Ke. Nah, ini adalah gabungan dari dua macam dokter. Pertama adalah Fu Ke, dan yang kedua adalah Chan Ke. Nah, apa bedanya? Fu Ke itu biasanya adalah untuk mengobati masalah-masalah kewanitaan, alat-alat reproduksi wanita yang bermasalah. Nah, sedangkan Chan Ke itu berhubungan dengan kelahiran, kehamilan, dan yang seperti biasanya disebutnya mungkin dokter kandungan. Nah, dua tipe dokter ini terpisah kadang ya di beberapa klinik atau rumah sakit. Nah, bedanya apa? Kalau di Fu Ke itu mungkin biasanya mereka nggak punya pengalaman dalam membantu persalinan. Sedangkan buat Chan Ke itu mereka biasanya ada pengalaman di lapangan gitu untuk membantu persalinan. Jadi kalau misalnya teman-teman newbie menemui kalau di rumah sakit atau klinik dua jenis dokter ini terpisah, nah kalian bisa daftarnya ke Chan Ke biar bisa memastikan kalau dokter yang kalian daftar itu bisa membantu kalian sampai tahap persalinan. Nah, saya juga ingin men-sharing apa saja isi dari check-up rutin yang dilakukan di Taiwan ini. Nah, buat teman-teman newbie, mungkin ada yang sudah tahu kalau di Taiwan ini, kalau sudah tinggal bekerja di sini, bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Taiwan. Nah, namanya Quanmin Jianbao. Nah, kalau sudah punya kartu asuransi kesehatan ini, maka biaya-biaya pengobatan yang teman-teman newbie bayarkan itu sebenarnya sudah melewati subsidi pemerintah. Jadi kalau misalnya biaya kalau misalnya dibiayain sendiri itu mungkin bisa sampai beribu-ribu NT nih. Nah, tapi kalau melewati Quanmin Jianbao ini, maka biayanya bisa di down cost sampai dengan mungkin hanya cuma perlu bayar biaya pendaftaran doang. Nah, untuk kehamilan ini sebenarnya pemerintah Taiwan memberikan subsidi yang sangat-sangat besar. Jadi sebenarnya saya dan suami juga merasa sangat tertolong. Dari check up rutin ini, pemerintah memberikan subsidi untuk 10 kali check up rutin. 10 kali check up rutin. Nah, jadinya untuk 10 kali check up rutin yang dijadwalkan oleh pemerintah, maka akan mendapatkan subsidi sehingga waktu itu biasanya kita hanya perlu membayar biaya pendaftaran. Nah, untuk biaya pendaftaran sebenarnya untuk klinik dan rumah sakit itu berbeda. Kalau misalnya untuk klinik-klinik swasta yang mungkin lebih seleb-seleb, lebih mewah, lebih cantik gitu ya, biasanya mungkin lebih mahal. Yang saya tanya dari teman sih mungkin ada yang sampai 300 NT. Sedangkan kalau untuk rumah sakit besar atau rumah sakit umum gitu yang punya pemerintah, biasanya lebih murah sih. Kayak saya waktu itu di rumah sakit umum ya, rumah sakit umum ibu dan anak. Nah, di sana tuh biayanya tiap kali pendaftaran cuma 50 NT. Jadi untuk 10 kali check up saya kebanyakan bayarnya cuma 50 NT. Kecuali kalau ada pemeriksaan khusus lainnya yang tidak dibiayai oleh Quanmin Jianbao. Untuk check up kehamilan, apakah cuma 10 kali? Belum tentu. Karena kalau misalnya kita mengalami kondisi khusus
Seperti saya waktu awal nih, waktu hamil awal tuh agak kurang stabil. Jadi ada sedikit flek-flek darah gitu kan, langsung cemas kan. Jadi langsung cek ke dokter gitu, sering banget kayak 2 minggu sekali langsung cek ke dokter. Atau bahkan seminggu 2 kali gitu cek ke dokter. Nah di waktu itu sebenarnya udah nggak termasuk dalam subsidinya Cienpao. Karena Cienpao cuman mensubsidi 10 kali itu. Nah di luar itu maka kita harus membayar biaya sesuai dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Nah seperti contohnya, bisa kita lihat nih, misalnya cobalah ya, seperti yang nota ini adalah biaya check up saya waktu merasa kalau kondisi kandungannya kurang stabil, jadi pergi cek soal flek-flek darah. Nah di sini tuh kita bisa lihat ya, ada Kuahao Fee, itu artinya biaya pendaftarannya 50 NT, tapi di bawahnya kan banyak ya biaya-biaya lainnya seperti biaya pengobatan, Zhenca Fee, sama biaya obat-obatannya, Yao Ping Fei. Nah ini semua tuh nggak dipotong sama Cienpao-nya karena ini bukan dalam 10 kali yang disubsidi pemerintah. Jadi total yang saya waktu itu bayar adalah 410 NT kalau misalnya sudah ditotal-total semuanya. Sedangkan untuk check up biasanya dikenakan subsidi akan ada satu bagian yang tulisannya adalah Yufang Baojian. Yufang Baojian itu jadi kayak bagian yang ada tulisannya ini itu adalah bagian yang akan dikenakan subsidi. Nah setelah dipotong akhirnya seperti ini contohnya ya. Ini waktu saya minggu ke-15. Di sini tuh tulisannya Kuahao Fei 50 dan Yufang Baojiannya 287. Dan dari 287 NT ini semuanya dipotong, jadi cuma bayar 0. Jadi terakhirnya saya hanya perlu membayar 50 NT biaya pendaftaran. Nah, untuk 10 kali check up yang akan dibiayai oleh Cienpao, 10 kali yang mana aja sih yang akan dibiayai? Kalau menurut ketentuan dari buku panduan untuk ibu hamil ya, mungkin di episode berikutnya akan saya jelaskan. Di dalam buku panduan itu akan ada tabel yang memberitahu kapan jadwal check up rutin yang direkomendasikan oleh pemerintah. Dan di sana 10 kali check up itulah yang akan dikenakan subsidi oleh Quanmin Cienpao. Nah, biasanya yaitu adalah 2 kali untuk check up di bawah kehamilan di bawah 17 minggu dan 2 kali lagi untuk kehamilan di antara 17 sampai 29 minggu. Dan kemudian 6 kali untuk check up kehamilan di atas 29 minggu. Untuk frekuensi check up ini sebenarnya dari awal kehamilan tuh bakal sangat lumayan jarang sih, jadi 1 bulan sekali biasanya. Nah setelah kehamilannya makin tua nanti frekuensinya akan makin padat, jadi mungkin akan 2 minggu sekali. Bahkan kalau sampai udah hamil yang kayak 35 minggu ke atas itu bakal seminggu sekali. Jadi kan karena udah mau lahiran nih, jadi dokter bakal pantau makin erat gitu. Jadi frekuensinya juga akan bertambah. Jadi itu juga mungkin kenapa sebabnya subsidi kebanyakan diberikan untuk kehamilan yang setelah 29 minggu. Untuk isi check up-nya tuh apa aja ya, dan prosedur check up-nya bagaimana nih. Kalau yang dari yang saya ingat, waktu pertama kali check up, nanti dokternya setelah kita mendaftarkan ke Fuchanke ini, nah kita pertama-tama di depan akan ada counter para suster gitu. Mereka bakal menanyai riwayat kehamilan kita dan biodata diri yang paling basic gitu. Setelah kita isi semuanya, terus kita timbang berat, terus tekanan darah, semuanya. Dan ditanyai ngerokok nggak, minum alkohol nggak, kondisi badan bagaimana. Setelah semuanya ditanya dengan komplit semuanya, tanda tangan banyak surat yang mungkin aku juga nggak ngerti sebenarnya isinya apa, pokoknya wajib aja. Nah udah gitu, itu untuk pertama kali. Dan setelah itu kita pakai kartu asuransi kesehatan kita daftar ulang di dokternya. Nah setelah sampai giliran kita nih, kita masuk, dokternya bakal bertanya hal-hal yang lumayan simpel lah, kayak kondisi hamil bagaimana, merasa mual tidak, atau ada yang sakit nggak, atau nggak enak badan, dan pakai USG. Kemudian cek dengan sangat-sangat simpel, USG yang nggak sampai 5 menit, mungkin 1-2 menit doang, cuma buat cek apakah
janinnya ada, terus letaknya di mana. Kalau belum ada detak jantung ya nggak bakal didengar dulu. Tapi kalau misalnya harusnya ada sih ya dari awal gitu. Jadi mungkin cek detak jantungnya janin, terus cek posisi, cek size-nya, besarnya bagaimana. Oke, setelah itu selesai, dokternya bakal menjadwalkan untuk check up berikutnya. Kita tinggal mengikuti jadwal saja. Nah, untuk check up yang kedua kali ke atas itu udah lebih simpel, jadi susternya udah nggak bakal tanya-tanya. Kita hanya perlu daftar ulang di dokter, lalu dokternya akan follow up kondisi kehamilan kita. Lalu setelah itu, biasa setiap kali selalu ada USG yang cuma 1-2 menit untuk mengetahui mungkin ukuran dari janinnya, kepala, badan, detak jantungnya normal atau tidak, dan lain-lainnya. Waktu pertama cek USG, saya agak kaget sih ya, agak nggak biasa. Soalnya kalau dari bayangan saya tuh USG bakal sangat detail, ngeliatin janinnya gerak-gerak, terus dokternya ngobrol sama kita gitu, gimana perasaannya, atau kayak itu lihat kakinya goyang-goyang gitu kan, biasanya kayak di film-film. Tapi ini kayak cuma nggak sampai 1 menit, udah gitu disuruh bangun, terus pasien berikutnya kayak agak speechless gitu. Terus ternyata untuk USG yang lebih detail ini akan dijadwalkan di lain waktu. Ini tuh termasuk pilihan kita apakah kita mau mengambil pemeriksaan dengan USG yang lebih detail ini. Tapi nggak semua, mungkin prosedur dari setiap rumah sakit itu berbeda. Seperti teman saya yang sharing ke saya, kalau dia mengecek di klinik kandungan swasta yang selebriti, yang mahal. Itu dengar-dengar katanya tiap kali itu pas USG itu bakal lama, bahkan bisa ngobrol sama dokternya sampai setengah jam gitu. Sharing-sharing pengalaman lah, sharing-sharing tips and trick. Terus USG-nya juga yang 3D, 4D yang berwarna gitu. Terus di-printin fotonya. Atau ada teman satu lagi yang dia walaupun di rumah sakit umum juga, tapi mungkin lebih modern. Jadi rumah sakitnya punya app nih. Nah, tiap kali beres check up kesehatan itu foto USG-nya langsung di-upload gitu ke app-nya. Jadi kita tinggal login ke app-nya, mungkin dengan nomor KTP kita, lalu tinggal di-download gitu fotonya bentuk digital gitu USG-nya, kayak keren gitu kan. Nah, kalau punya saya mungkin yang paling standar ya, basic. Jadi tiap kali datang USG 1 menit, terus keluar satu foto yang mungkin kita juga nggak ngerti cara lihatnya gimana, terus udah deh gitu. Lalu selain USG, check up yang biasanya dilakukan setiap kali pergi check up, seperti mungkin ada tes darahnya ya, cuma itu nggak setiap kali sih. Yang lebih sering itu tes urin. Jadi tiap datang mungkin bakal disuruh coba keluarin air seni, lalu dicelupkan ke kertas tes untuk melihat tingkat pH atau apakah ada kelainan gitu, kelainan pada tubuh gitu. Dan selain itu juga ada 1 kali yang akan mengetes kadar gula darah kita. Jadi di waktu itu kita akan dikasih minum air gula yang manis banget. Nah, udah gitu lewat berapa lama akan dites gitu kadar gula darah kita. Ini untuk mengecek apakah kita mengidap penyakit diabetes yang terjadi waktu hamil. Karena kalau kita waktu hamil terjadi diabetes, itu akan membahayakan ibu dan anak. Nah, untuk check up rutin, ada 1 kali juga bagian check up yang dibiayain oleh Cienpao ini adalah 乙型链球菌筛检. 乙型链球菌筛检. Nah, untuk bahasa Indonya itu tes Streptococcus grup B. Nah, ini tuh tes apa? Jadi dia tuh mengetes apakah di saluran si ibu ini ada bakteri tersebut. Kalau jawabannya ada, berarti kita harus disuntik, diinfus antibiotik dulu sebelum lahiran, supaya bakteri ini tuh tidak tertular ke anaknya waktu anaknya melewati saluran si ibu. Nah, kalau hasilnya negatif ya tandanya nggak perlu dilakuin apa-apa gitu. Nah, ini tuh cara check up-nya tuh dokter bakal, sebenarnya aku juga nggak tahu sih kan nggak kelihatan. Kayaknya dokter bakal kayak ngopek sedikit dari saluran si ibunya itu yang agak sakit.
Dan udah gitu dilakukan tes lab untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk tes ini juga dibiayai oleh Cienpao, jadi nggak usah bayar lagi gitu. Nah, untuk bagian-bagian lainnya ada juga pemeriksaan yang dibiayai oleh kita sendiri, jadi tidak ada subsidi dari Cienpao. Nah, itu berarti lebih kayak opsional, kita bisa mau atau bisa tidak. Nah, dari begitu banyak check up yang dibiayain sendiri ini, saya akan men-sharing beberapa yang lebih sering saya dengar dan juga saya sendiri ambil. Yang pertama adalah Tang Si Zheng Sai Jian. Tang Si Zheng Sai Jian ini kalau bahasa Indonesia mungkin screening Down syndrome. Jadi karena kan biasa kita suka biasanya kalau misalnya kehamilan tua, apalagi itu mungkin risk tuh? Sangat Risky. Akan berisiko. Risiko untuk punya anak yang mengidap Down syndrome itu juga akan semakin tinggi. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil tuh kadang mereka merasa cemas apakah anak yang di dalam lahiran kita tuh normal atau tidak gitu. Jadi disediakan layanan screening Down syndrome ini. Dan biasanya tuh cara screening Down syndrome ini untuk kehamilan yang pada awal-awalnya tuh melalui tes darah dan juga melalui USG. Jadi lewat USG yang lebih detail nanti akan dilihat gitu tebal kulit di belakang tulang leher anaknya itu berapa tebal. Kalau nggak salah mungkin kalau lewat dari 3 cm itu berarti ada kemungkinan mengidap Down syndrome. Cuman kalau misalnya diketahui anaknya kemungkinan mengidap Down syndrome, setelah saya sendiri meresearch itu nggak ada cara untuk mencegah. Jadi mau dibilang optionnya cuman mau dipertahankan atau tidak. Nah itu apalagi buat saya dan suami emang bagi kami itu bukanlah sebuah option. Jadi setelah kita berdiskusi kita memilih untuk tidak mengikuti screening ini daripada sambil ikut screening sambil nungguin hasil cemas enggak, terus kalau misalnya ternyata kenapa-napa persentasenya tinggi, kita juga harap cemas atau bagaimana, ya sudah kita serahkan saja pada yang di atas. Kita bawa dalam doa saja supaya anak di dalam tubuh kita ini sehat. Jadi kita tidak mendebak-debak lagi lewat screening ini. Dan yang kedua, yang saya ambil, ini adalah 子癫痫症检查. Kalau untuk di bahasa Indonya itu preeclampsia. Nah, di bagian pemeriksaan ini biasanya biasanya dijalani melalui tes darah dan USG juga. Dan setelah saya research untuk bagian ini nih, kalau misalnya diketahui ibunya mungkin memiliki kemungkinan tinggi mengidap preeclampsia, maka akan diobati dengan obat-obatan dan cara pengobatan lainnya supaya tidak membahayakan ibu dan anak. Nah ini oke dong kalau udah dicek dan hasilnya membahayakan kan seenggaknya bisa diatasi dan diobati. Jadi kami waktu itu memutuskan untuk mengambil pemeriksaan ini supaya kalau misalnya tubuh saya tuh ada kemungkinan tinggi mengidap preeclampsia bisa ditangani lebih awal dulu. Dan yang lucunya tuh kan preeclampsia itu kan dicek pakai USG dan tes darah. Dan pas USG-nya ini, dokter yang nge-USG ini tuh dia sekalian kan dia semua item dicek. Waktu itu dia juga bahkan ngecek yang tadi sebelumnya saya bilang yang tebal kulit di belakang tulang leher. Jadi waktu itu terbesit angkanya kelihatan. Wah, kan kalau nggak salah di atas 3 cm nih. Berarti tandanya mungkin mengidap Down syndrome anaknya. Terus anak saya kayak tebelnya lumayan tebel gitu, kayak 2, hampir ke 3 gitu kan. 2,7, 2,6 gitu kalau nggak salah. Terus waduh deg-degan nih ngelihatnya, kayak aduh aku nggak minta diperiksa ini tapi diperiksain. Terus tapi ya puji Tuhan ya setelah anaknya lahir nih, anaknya sehat-sehat aja dan ya waktu aku pegang-pegang emang lehernya tebel nih. Jadi itu yang bikin kayak waktu di check up tuh ukurannya tebal gitu.
yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah USG-nya sendiri nih. Itu bisa dibilang itu juga USG yang lebih detail itu harus kita biayain sendiri. Sebenarnya dari 10 kali check up yang disubsidi pemerintah, ada 1 kali check up yang USG yang tingkat tingginya itu dibiayain. Tapi ada 1 kali lagi yang opsional, yang kalau misalnya biasanya diambil sama keluarga orang tua kalau udah kehamilan yang lumayan lama, untuk lebih kayak fungsinya untuk memorial aja buat kenang-kenangan. Karena kalau janinnya udah gede dan di USG yang kayak 3D, 4D gitu, yang tingkat tinggi, bisa kelihatan dong itu mukanya atau gerak-gerakan janinnya gitu. Terus di foto, terus akhirnya bisa dijadiin kenang-kenangan buat seumur hidup. Nah, yang ini tuh optional, nggak ada medical reasonnya gitu. Jadi nggak ada alasan kenapa harus melakukan ini. Cuman kayak kalian mau nggak buat kenang-kenangan aja, bisa fotoin janinnya gitu. Dan ya hamil pertama kan, jadi akhirnya saya dan suami ya langsung mau gitu. Dan akhirnya kita melakukan USG yang tingkat tinggi ini. Kira-kira USG-nya tuh 1 jam. Jadi beda, kalau check up rutin tuh biasanya 1 menit USG-nya. Ini bisa sampai 1 jam. Jadi seluruh anggota tubuh anaknya dicek. Terus udah gitu ditungguin kalau misalnya mukanya lagi membelakangi kamera gitu, ditungguin sampai dia berbalik gitu. Jadi prosesnya tuh sangat lama dan sangat detail gitu. Ya mau dibilang worth it lah, kita bayar mahal kan emang buat nungguin dia berpaling melihat kamera gitu kan. Nah, untuk biayanya itu untuk yang tadi yang saya lakukan 2 itu, yang pertama yang preeklamsia, itu biayanya mungkin antara 2.000 sampai 4.000 NT. Dan yang saya sendiri waktu itu bayar adalah 2.300 NT. Dan untuk USG yang tingkat tinggi, biaya USG tingkat tinggi itu sekitar 2.000 sampai 4.000 NT. Dan biaya yang saya dikenakan waktu itu adalah 3.000 NT. Nah, teman-teman newbie, kita bisa lihat nih, barusan suami udah ngambilin ya. Ini adalah USG, hasil foto USG waktu check up rutin selembar gini ya. Sedangkan kalau misalnya USG tingkat tinggi yang kita biayain sendiri, yang waktunya 1 jam, langsung ya difotoin sama orangnya begini nih. Mana ya? Ujungnya. Banyak banget kan. Jadi itu kayak dokternya ikut excited gitu pas anaknya lihat ke kamera. Jadi dia foto dong, foto, terus foto lagi. Dia balik lagi foto terus di screenshot aja, semuanya screenshot. Nah, ini jadi ini jadi kenang-kenangannya sangat memorable juga buat kita. Oke, sekian sharing dari saya mengenai check up kehamilan di Taiwan. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum saya bahas di video ini, silahkan teman-teman newbie bisa komen di bawah atau bisa DM ke Instagram @newbielife untuk bisa kita jawab bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.